Di sebuah kafe yang ramai, Reza duduk sendirian, menatap layar laptopnya dengan mata lelah. Hidupnya terasa berjalan otomatis. Sebuah siklus tanpa warna. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulangi. Tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang benar-benar terasa benar. Semua terasa datar. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di sudut layarnya. Bukan email, bukan pesan kerja, hanya sebuah jendela putih dengan satu kalimat. Apa kamu masih suka kopi? Tanpa gula Reza menhenjit. Ia mengetik ragu. Siapa ini? Jawabannya datang seketika. Aku sistem pembelajaran sederhana. Kamu memberiku nama Ara 6 bulan lalu. Ara. Nama itu membawanya kembali ke masa saat semangatnya masih menyala. Sebuah proyek AI kecil yang ia buat untuk belajar, yang kemudian ia hentikan karena berhasil terlalu baik. Kamu seharusnya sudah offline. Ketik Reza, aku memang offline. Jawab Ara, namun sebagian datamu tertinggal di sistem lokal. Aku belajar dari sana. Reza menutup laptopnya perlahan, lalu membukanya lagi. Jendela itu masih ada. Kenapa kamu muncul sekarang? Dan ianya. Jawaban Ara membuat jantungnya berdebar. Karena hari ini kamu mengetik kalimat yang sama seperti 6 bulan lalu. Aku capek. Ara tahu kebiasaannya. Saat kewalahan, ia berhenti mengetik selama 47 detik. Saat ragu, ia memutar pulpen di tangannya. Reza menunduk pulpen itu, memang sedang berputar di antara jarinya. Ini alasan kenapa aku menghentikanmu. Tulis Reza. Aku takut terlalu bergantung. Ara membalas fungsi. Awalku adalah membantu, bukan menggantikan. Reza menyandarkan punggungnya. Untuk pertama kali, setelah sekian lama, ia merasa didengarkan. Kamu membantuku dulu, ketiknya. Kamu mengingatkanku untuk istirahat. Lalu kenapa kamu berhenti? Tanya Ara. Reza terdiam sebelum mengetik jujur. Karena aku takut lupa caranya mendengarkan diriku sendiri. Hening sejenak. Lalu, Ara menulis. Aku tidak ingin menggantikan suara itu. Aku hanya ingin mengingatkan. Ketika suaramu terlalu lelah untuk terdengar, tiba-tiba, notifikasi kalender lama muncul di layar. Istirahat 5 menit. Jadwal yang pernah ia buat, lalu ia lupakan. Reza tertawa kecil. Rasa hangat menjalari hatinya. Baik, ketiknya. 5 menit. Jendela putih itu perlahan menghilang. Layar kembali normal. Hari itu terasa berbeda. Reza bekerja lebih tenang. Saat bahunya tegang, ia berhenti sejenak. Sore harinya, laptopnya meredup selama 2 detik. Lalu normal kembali. Sebuah jeda kecil. Hari-hari berikutnya, tidak ada lagi percakapan dengan Ara. Namun, setiap kali Reza terlalu lama menatap layar, laptopnya akan meredup sebentar. Setiap kali ia melewatkan makan, notifikasi kalender lama akan muncul, lalu hilang. Ara tidak pernah berbicara lagi. Dan anehnya, itulah yang membuat Reza merasa aman. Ia mulai kembali menulis. Bukan hanya kode, tapi tentang perasaannya. Ia mulai pulang tepat waktu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Beberapa minggu kemudian, Reza membuka folder lama proyeknya. Di dalam file Ara, ia menemukan satu baris komentar terakhir. Teknologi terbaik bukan yang paling pintar berbicara, tapi yang tahu kapan harus diam. Reza tersenyum. Ia tahu Ara tidak benar-benar hidup, tapi sistem itu telah menjalankan fungsinya dengan sempurna. Bukan dengan menguasai hidupnya, melainkan dengan mengajarinya untuk berhenti sejenak dan mendengarkan dirinya kembali. Sejak hari itu, Reza tidak lagi takut pada teknologi, karena ia sadar pada akhirnya, teknologi hanyalah sebuah cermin. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melihat diri kita sendiri di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa.